saya, Ninyoman Aryani dengan NIM 06101282227049. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang mengimplementasikan nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sanjaya MSI. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi dari negara Indonesia yang dianggap sebagai filsafat bangsa. Hal itu dikarenakan Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang universal dan abadi yang dapat dijadikan sebagai landasan berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Sebagai filsafat bangsa, Pancasila memuat pandangan hidup, nilai-nilai, dan tujuan bersama yang dipegang oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu kesatuan yang utuh. Pancasila sendiri terdiri dari 5 kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau nilai. Oleh karena itu, Pancasila memiliki nilai-nilai dasar, yakni sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, kemudian sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan sila terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai dasar Pancasila ini mengandung pandangan hidup yang mendasar dan dianggap sebagai prinsip-prinsip yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai filsafat bangsa tidak hanya sekedar menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai identitas nasional dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat bangsa juga memiliki beberapa ciri khas, yakni yang pertama ada universal, yang artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diterapkan di seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya sebatas pada agama maupun kelompok tertentu. Yang kedua, ada dinamis, yang artinya Pancasila memiliki karakteristik yang fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Yang ketiga, ada komprehensif, yang artinya Pancasila mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dari segi politik, sosial, ekonomi, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada holistik, yang artinya Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek individu dan kepentingan bersama dalam masyarakat. Adapun beberapa contoh implementasi nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa, yakni yang pertama saling menjaga toleransi antar individu dan kelompok. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang menyebut toleransi sebagai kunci utama
perdamaian yang patut dijaga. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang yang berbeda dari suku, ras, agama, budaya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, contoh kedua yaitu saling menghormati hak serta kewajiban antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari masyarakat yang memiliki berbagai jenis agama seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Nah, dalam perbedaan agama tersebut mereka harus saling menghormati satu sama lain. Contohnya saja ketika ada masyarakat yang beragama Islam, masyarakat yang beragama lain harus menghargai. Selanjutnya, contoh ketiga ada taat dan patuh akan peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya, saat kita mengemudi sepeda motor, kita diwajibkan memakai helm untuk mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Contoh selanjutnya, ketika peserta didik sedang melakukan upacara, mereka diwajibkan untuk tertib dan hening agar mereka bisa menghargai perjuangan pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian contoh terakhir ada mengakui persamaan derajat antar manusia. Sikap mengakui persamaan derajat antar manusia dilakukan dengan menghormati hak, derajat, serta martabat tiap manusia. Sikap ini hendaknya ditumbuhkan dalam lingkungan pergaulan masyarakat seperti lingkungan kerja, sekolah, dan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Contohnya, mengakui persamaan derajat antara sesama manusia, yaitu tidak memilih-milih teman hanya karena perbedaan kekayaan, agama, keyakinan, ras, dan suku. Berdasarkan pemaparan materi yang telah saya sampaikan mengenai implementasi nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa memuat pandangan hidup, nilai-nilai, dan tujuan bersama yang dipegang oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Sila-sila di dalam Pancasila dijadikan sebagai tolakan dalam mengamalkan nilai-nilainya dalam menjelaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensi nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia sangatlah penting karena nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Jadi dengan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Baik, itulah pemaparan materi dari saya mengenai implementasi nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa. Apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.